Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irmelian Dale. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji nih keterkaitan antara aktivitas neurologis manusia dengan proses kognitif dalam belajar. Nah, berdasarkan perspektif dari teori neuroscience yang dikemukakan oleh Driscoll ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mencakupi beberapa pembahasan. Yang pertama, arsitektur saraf hingga implikasi praktiknya dalam dunia pendidikan. Nah, pertama kita bahas arsitektur saraf pembelajaran. Yang perlu kita pahami adalah arsitektur saraf pembelajaran ini, yaitu adalah proses pemrosesan informasi di dalam otak yang melibatkan jalur transmisi yang sangat sistematis. Nah, yang pertama yaitu ada korteks cerebral. Ini itu bertanggung jawab atas fungsi kognisi tingkat tinggi ya, fungsi kognisi tingkat tinggi seperti menganalisis informasi baru. Nah, informasi ini kemudian diteruskan ke hipokampus yang memiliki fungsi sebagai pusat pembentukan memori jangka panjang gitu. Nah, proses ini juga itu melibatkan aspek emosional yang diatur oleh amigdala ya. Nah, sedangkan pada tahap terakhir seluruh informasi tersebut diintegralisasikan dan dieksekusi oleh lobus frontal sebagai pusat kendali fungsi eksekutif atau pengambilan keputusan. Contoh nih, nah ketika seorang siswa belajar tentang konsep hukum-hukum fisika, konsep korteks cerebral tadi akan menganalisis nih rumusnya seperti apa. Terus hipokampusnya itu akan menyimpan definisinya itu ke dalam memori. Sedangkan fungsi amigdala itu tadi akan merespon apakah siswa tersebut merasa tertantang atau cemas, dan lobus frontal tadi yang akan bekerja saat siswa tersebut mulai memecahkan soal ujian fisika menggunakan rumus tadi. Nah, itu contoh sederhana. Yang kedua, nah itu adalah ada tiga bagian dari arsitektur saraf pembelajaran. Nah, kita bahas yang kedua yaitu adalah lokalisasi dan engram memori. Di sini lokalisasi dan engram memori ini itu mengkaji tentang neuroscience modern, menunjukkan bahwa meskipun terdapat lokalisasinya, fungsi-fungsi spesifik pada area otak tertentu, jadi jejak memorinya itu atau engramnya itu tidak hanya tersimpan di suatu titik tunggal. Sebaliknya nih, jejak memori tersebut terdistribusi secara luas membentuk jaringan interkoneksi saraf yang kompleks di beberapa bagian otak gitu. Jadi walaupun memiliki kajian lokalisme, fungsi-fungsi spesifiknya itu pasti masih ada nih di area otak-otak tertentu. Nah, jejaknya itu tidak hanya tersimpan di dalam satu titik tunggal, namun sebaliknya ada di beberapa bagian otak. Contoh, ketika kita mengingat memori tentang sepeda, misalnya ya sepeda masa kecil, ingatan tersebut tidak disimpan di satu sel otak saja. Ya, bentuk sepeda disimpan di area visual nih. Jadi ada beberapa bagian yang perlu kita lihat. Jadi ada perlu diingat ya bahwa bentuk sepeda itu kan disimpan di area visual, bunyinya itu di area auditori atau pendengaran, dan sensasi mengayunnya itu disimpan di area motoriknya itu seperti apa gitu. Nah, semua komponen itu saling terhubung membentuk satu ingatan yang utuh. Nah, itu adalah lokalisasi dan engagement memori. Yang ketiga ada perhatian dan otak. Selanjutnya, faktor krusial dalam keberhasilan belajar yaitu perhatian dan otak. Ini sangat penting sekali. Otak dituntut untuk mampu mengontrol kondisi perhatian secara konstan. Nah, apabila tingkat kesadarannya itu berada pada kondisi yang terlalu rendah, maka manifestasinya itu yang muncul adalah rasakan ngantuk dan juga penurunan fokus. Nah, oleh karena itu diperlukannya tingkat arousal optimal, yaitu regulasi energi saraf yang tepat. Ya, fungsinya itu agar otak dapat mengalokasikan sumber daya kognitifnya itu secara efektif melalui organisasi informasi yang terstruktur dan juga berpola. Contoh nih,
Jika seorang guru mengajar dengan nada suara yang monoton di ruang yang redup, ya tingkat kesadarannya itu atau arousalnya siswa itu akan menurun dan menyebabkan katuk gitu. Nah, sebaliknya jika guru menggunakan media visual yang berstruktur seperti peta konsep atau infografi berwarna, terus visualisasi yang lain, itu otak siswa otomatis akan mencapai arousal optimal dan lebih mudah memfokuskan perhatian pada materi. Nah, yang terakhir ada memori dan perkembangan otak. Nah, tentang memori dan perkembangan otak ini ada 3 aspek esensi yang utama di dalamnya. Yang pertama ada jenis memori. Nah, pada jenis memori ini terbagi menjadi memori deklaratif yang berkaitan dengan fakta seperti menghafal nama ibu kota negara atau lain sebagainya, dan memori prosedural yang berkaitan dengan keterampilan seperti kemampuan kita mengajar atau mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, itu ada jenis otak yang dibagi menjadi jenis-jenis otak, ada 2 tadi ya, deklaratif dan juga prosedural. Nah, yang kedua ada bahasa otak. Dari bahasa otak ini, fungsi kebahasaan ini dimediasi secara spesifik oleh area prosa untuk memproduksi ucapan. Ada area bahasa ya, dan area verniken untuk memahami arti kata. Terus ada itu tadi bahasa otak ada 2 tadi ya, area brosa dan area Wernicke ya. Nah, yang ketiga ada plasintas saraf. Ini menunjukkan kapasitas adaptasi otak khususnya pada periode kritis di mana jaringan saraf mampu melakukan reorganisasi dan membentuk koneksi baru sebagai respon terhadap stimulus lingkungan. Contoh plasintiasi saraf ini yaitu seorang yang baru pertama kali belajar nih bermain alat musik piano atau bermain alat musik yang lain gitu, yang ia akan merasa kaku karena jalur sarafnya belum terbentuk. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya latihan yang sering atau konsisten ya, struktur saraf di otak itu akan beradaptasi nih, berubah membentuk jaringan yang bergerak secara otomatis tanpa perlu berpikir keras lagi gitu. Nah, implikasi di dunia pendidikan itu berdasarkan pemaparan teori tersebut tadi ya, terdapat 5 nih implikasi pendidikan yang praktis yang dapat diterapkan dalam menjunjung efektivitas pembelajaran. Nah, dari koneksi neural tadi bisa menghubungkan nih konsep baru dan struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh, sebelum mengajar perkalian, guru itu memastikan siswa sudah paham nih konsep penjumlahan dasar terlebih dahulu. Terus dalam mengelola perhatian tadi, yaitu mengkondisikan lingkungan belajar guna memaksimalkan gangguan kognitif. Contohnya meminta siswa menyimpan ponsel atau merapikan meja belajar sebagai sebelum kelas dimulai. Itu fungsinya adalah fokus terjaga. Terus ada juga emosional dan juga memori. Nah, menciptakan iklim pembelajaran yang positif, memperkuat retensi informasi. Terus belajar pada waktu yang tepat, menyelaraskan aktivitas akademis dengan kesiapan fungsional dan ritme objektivitas otak gitu. Nah, terus lakukan juga pelatihan atau pengulangan ya, latihan dan pengulangan. Melakukan latihan dan struktur secara berkala, guru memperkuat jalur sinaptik pada sistem saraf siswa. Nah, kesimpulan akhirnya bahwa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme otak merupakan landasan penting nih dalam scientific struktur dan efektivitas melalui penyelesaian metode agar dengan cara kerja alami otak kita dapat menciptakan nih pengalaman belajar yang jauh lebih optimal gitu. Nah, demikian penjelasan mengenai neuroscience dan pembelajaran dalam perspektif Driscoll ini. Terima kasih.